warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, piye kabare? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di Bingkai Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Kalau hari-hari kemarin kita membahas mengenai fashion, kemudian membahas mengenai kuningan dan juga seni pertunjukan. Kali ini tema spesial hari ini kita akan membahas mengenai industri film pendek. Dan tentunya di sini saya sudah kedatangan dua narasumber hebat. Di samping saya yang pertama, kita sapa dulu ada Mas Riham, pemenang film fiksi terbaik yang sudah go internasional, juga selaku pemenang Netpack ASEAN Film Festival 14, Malaysia Film Festival Cinema ASEAN Amsterdam Film Festival. Gimana kabarnya Mas Riham? Alhamdulillah. Baik ya. Kalau pasti lagi puasa apa gimana? Belum makan? Perpindahan cuaca. Oh, perpindahan cuaca. Oke, kirain hatinya lagi sendu gitu. Oh enggak Kalau ya? Hati malah lagi gembira. Gembira. Dan di sebelahnya ini ada Mas Albert Kis, atau kita sering mengenalnya dengan Mas Sukis atau Lek Jono. Kok bisa dipanggil Lek Jono tuh gimana? Kayaknya nggak ada namanya Jono-Jononya. Jadi karena itu tuntutan skenario Mbak saat kami main di salah satu sitkom ya di televisi nasional. Di situ kebetulan kami merankan sebagai Lek Jono. Oke, nah Mas Sukis ini saya lebih akrab panggil Mas Sukis nggak apa ya? Boleh. Boleh. Yang penting jangan dipanggil sayang ya. Iya, nanti malah nganu. Oke, Mas Sukis ini selaku ketua komunitas Sego Gandul Film Pati dan juga talent dari Konco Ngaka. Waduh, siap-siap saya dibuat ngompol ya di sini. Gimana kabarnya Mas Sukis? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, ini pas sekali ya dengan tema kita hari ini adalah kita membahas mengenai dunia film pendek dan juga kita bisa membahas sedikit mengenai YouTube ya. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu dari Mas Riham, mungkin awal mula dulu mencintai dunia film, mungkin sering adu acting atau di posisi apa Mas di dunia film? Iya, sebelumnya saya ingin meralat sedikit tadi soal predikat apresiasi yang memang saya agak keberatan sebenarnya. Mumpung saya ingat gitu, nanti keburu dimarahin orang banyak ya soal Jav tadi itu sebenarnya bukan pemenang, cuman pernah diputar gitu. Salah satu film kelas film workshop pada saat itu ada program, terus judulnya Kapan Pulang Kapan, terus launching pertama itu pas dinner pembukaan acara tersebut di Jav itu, jadi bukan pemenang. Nanti dikiranya gimana menjadi bagian dari acara ya, rangkaian gitu ya, acara Mas. itu. Artinya memang itu sebuah apresiasi yang tidak semua pembuat film itu dapatkan, dan Mas Riham salah satu orang yang berkesempatan untuk hal itu. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu perjalanannya seperti apa hingga sampai sekarang, Mas? Apa di saya? Di dunia film. Ya dulu itu memang karena sudah kebangun mindset mungkin. Kayak cita-cita itu kayak pengen jadi sutradara itu. Padahal sutradara gak ngerti panganan opo tuh. Nah, itu dari kapan? SMA atau kapan? Ya, sejak masuk SMK. Dulu saya SMK Multimedia, terus pada saat penerimaan siswa itu kan ada sesi wawancara gitu. Dan salah satu guru yang mewawancarai saya itu bertanya gitu, kamu masuk ke multimedia pengen ngapain, pengen jadi apa? Itu saya spontan aja di pikiran saya jawabnya pengen jadi sutradara Pak, gitu. Lalu teringat sampai bertahun-tahun ke depan gitu, sampai saya akhirnya selesai sekolah terus melanjutkan kuliah ya di kampus perfilman itu. Kemudian perjalanan hingga apakah saat ini juga terus berkarya membuat film, kesibukannya atau seperti apa? Maklum lah Mbak, maksudnya pasang surut biasa gitu. Maksudnya kita di ranahnya bukan industri perfilman gitu, ibaratnya perfilman Pati gitu. Kita mengerucut aja di komunitas perfilman Pati gitu. Nanti takutnya kalau industri perfilman itu kayak udah nasional dan internasional gitu, nanti tambah dimarahin orang banyak kan. Oh, artinya sejauh ini sudah berapa film yang Mas buat? Mas sutradarai bisa dibilang seperti itu? Untuk judul itu kurang lebih 10 lah film pendek. 10 film pendek? Ya, itu secara komunitas dalam ruang lingkup kecil gitu. Kita memang bergotong royong lah, kita berkarya bareng gitu. Ibaratnya kita tidak punya modal besar seperti yang Mbak maksud tadi industri besar itu. Ya kita kecil-kecil kumpul terus sharing keluh kesah bareng, terus bikin karya bareng gitu.
Ya mungkin sampai sejauh ini 10 judul lah film pendek itu. Gitu. Itu semua dibuat di Pati atau berbeda-beda lokasinya Mas? Ada yang di Pati sendiri, ada yang kebanyakan di Jogja waktu kuliah sama teman-teman kampus ya? Gitu. Kalau pertama kali saya bikin film di Pati itu tahun 2015. Itu malah sama teman-teman pesilat se-Kabupaten Pati. Filmnya film laga. Kalau Mas Suki sendiri ini kan selaku ketua komunitas Sego Gandul Film Pati. Nah, ini saya juga sudah beberapa kali mendengar mengenai komunitas ini, tapi memang saya belum kepoin lebih jauh. Nah, ini mumpung ada ketuanya, saya mau kepoin nih Mas. Itu semacam komunitas yang memang menaungi genre-genre film tertentu, atau memang semua anak-anak yang ingin bergabung dalam komunitas itu kita bisa bergabung? Ya, terima kasih kepada Mbak Winda. Ya, di sini kami sebenarnya ibarat kata memberikan wadah lah pada adik-adik sinias-sinias muda Kabupaten Pati, karena yang namanya sinias muda di Kabupaten Pati itu sebenarnya bibitnya luar biasa gitu loh. Makanya kami memberikan wadah itu biar bisa komunikasi, sharing bareng dengan teman-teman sehobi lah, bahasanya kayak gitu. Sudah berapa lama ini Mas ada komunitas Sego Gandul Film Pati ini? Berdiri sejak tahun 2015 ya. 17. Maaf. Sejak tahun 2017. Itu bermula dari apa Mas, sehingga Mas dan juga teman-teman mendirikan sebuah komunitas? Mungkin ada suatu pikiran untuk ke depan, goalsnya akan apa gitu? Ya, setidaknya yang pertama tadi kita memberikan wadah, yang kedua setidaknya karena ekonomi kreatif dipandang semakin hari itu semakin bagus, dan di situ tingkat moralitas adik-adik itu semakin ibarat kata subosito dan adat kejawaannya itu semakin mengikis. Maka kita mewadahi hal itu, setidaknya adik-adik di Pati ini berkreasilah yang positif di wadah ini, seperti itu. Artinya teman-teman itu untuk channel-channel YouTube-nya itu akan jadi satu di komunitas Sego Gandul ini, atau mereka punya channel sendiri-sendiri gitu sih Mas? Oke. Kalau dengan YouTube sebenarnya kita itu beda Mbak. Oh beda? Artinya emang teman-teman yang ada di YouTube ada sebagian yang sudah tergabung di Sego Gandul Film, ada juga yang belum tergabung di dalam hal itu. Hanya saja Sego Gandul setidaknya mengarahkan adik-adik YouTube apabila emang dirasa perlu bimbingan. Perlu bimbingan untuk ke arah yang lebih positif ataupun menghasilkan kualitas yang lebih baik, seperti itu. Oke, kalau tadi Mas Riham itu kan memang dari SMK ya, sudah punya pikiran untuk menjadi sutradara. Kalau Mas Sukis sendiri dari sejak kapan Mas punya keinginan untuk masuk ke dunia film? Film gitu. Kalau saya mungkin saya otodidak. Saya otodidak, hanya saja waktu itu ada festival film di Kabupaten Pati di tahun berapa, sekitar 2010 atau 2009. Dan saya itu menjadi pemenang terakhir dari jumlah itu. Dan akhirnya saya penasaran. Dari tingkat penasaran itu mulai tahun sekitar 2011-2010 kami sudah bisa membuktikan di tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional juga. Nah akhirnya di nasional agak bosen, akhirnya terus beralih ke YouTube tadi. Kalau Mas Riham sejauh ini tadi kan dibilang ada kurang lebih 10 film yang sudah dibuat ya, maupun di Jogja ataupun di Pati untuk produksinya sendiri. Pasti ada beberapa film yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi maupun rendah. Itu bisa diceritakan Mas, mungkin film yang pembuatannya paling bisa dibilang paling mudah di antara 10 film, dan juga yang tersulit itu membuat film yang gimana gitu? Gini, sebenarnya untuk proses mendalami kesukaan film kan ada genre, ada tema dan lain sebagainya gitu. Saya dulu masih mencari pas awal-awal gitu. Ibaratnya cara wong urip iki goleki jati diri ngene lho Mas. Betul. Babat alas ya Mas. Ya, babat alas. Kamu mau bikin film drama atau film komedi atau film horor atau film action gitu. Nah, ketemu akhirnya saya yang paling suka itu yang paling berat ya film laga. Yang memang kesannya itu ibaratnya tidak ada habisnya sampai saat ini. Film Jiworogo itu tadi yang pembuatan awal film pertama itu
bersama orang-orang silat, melibatkan adegan-adegan yang berbahaya, ada luka, cedera dan lain sebagainya. Kok malah yang aku suka itu yang ribet-ribet kayak gitu pada saat itu. Nah, ibaratnya dulu waktu 2015 itu malah belum kuliah, baru mau kuliah pada saat itu. Belum punya basic dasar, ibaratnya modal nekat bersama teman-teman mau kok teman-teman mau. Kesulitannya itu di bagian apa Mas ketika produksi atau mungkin dari praproduksi itu sudah ribet? Ya, kalau saya kan spesifik ke penyutradaraan, jadi saya memecah bagian antara koreografi dan adegan drama itu sendiri. Nah, yang paling susah ya koreografi itu, karena satu demi satu pergerakan itu kan dihitung patah-patahnya, terus jatuhnya berapa kali. Nah itu memang yang paling ribet, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Itu ya adegan laga itu. Tapi yang susah-susah itu saya suka gitu, nggak tahu kenapa ya. Lebih menantang kali ya. Daripada yang garap drama hanya sekedar adegan ngobrol, saya malah lebih suka yang gelutan mau loh, Mbak. Tapi masalah hati nggak gelut kan Mas? Enggak. Lagi nggak gelut kan? Enggak, alhamdulillah sudah menetap. Sudah menetap. Di komunitas Go Gandul ini sudah membuat berapa film Mas? Jadi dari teman-teman komunitas itu kan di masing-masing individu, karena subkomunitas itu sendiri rata-rata juga punya komunitas kecilnya. Oh gitu, berarti Go Gandul itu adalah komunitas yang paling besar yang menaungi sub channel ini ya Mas ya? Betul sekali. Oke gitu. Jadi rata-rata masalah produksi udah lumayan banyak. Gitu. Genrenya lebih ke apa? Kalau kan dia Mas Riam kan lebih ke laga ya filmnya. Kalau Mas Vicky? Kalau saya pribadi genre kebanyakan apa itu namanya, komedi. Terlihat dari wajahnya ya. Terlihat gantengnya. Oh, iya. Ganteng makannya. Oke, mungkin ada sosok inspirasi yang menjadi panutan nih selama ini Mas Ukis agar terus berkarya di dalam film itu siapa? Kalau saya dari teman-teman senior yang ada di komunitas, diantaranya teman-teman yang lebih senior ada Kang Nursam dan yang lain. Saya itu emang terinspirasi dari beliau, artinya seusia beliau saja masih mau nguri-nguri Kapribaden Ketimuran, dan biarpun itu genrenya beda dengan saya pribadi. Tapi itu saya anggap sebagai guru besar saya untuk memotivasi diri saya. Saat saya ada tekanan hati, malas produksi, saya main ke rumahnya saja, sampai rumah langsung piye caranya cepat produksi. Oke, berarti harus termotivasi. Iya. Gitu ya. Kalau Mas Riam, apakah juga dengan orang dekat yang langsung datang ke rumah, atau mungkin ada sosok inspirasi besar yang membuat Mas makin terpacu? Mungkin kalau sosok inspirasi sangat susah untuk bertemu mungkin ya. Tapi yang namanya mimpi itu tidak ada yang tidak mungkin gitu berarti. Dulu tuh kesan pertama industri mainstream keluar judul film besar yang berjudul Merantau itu. Yang disutradarai oleh Jared Evan. Dia orang Wales, Britania Raya. Dia riset ke Indonesia pada saat itu, meriset tentang pencak silat. Yang ingin dilibatkan di industri film. Oh menarik ya, tidak monoton ketika industri luar negeri itu laga, tembak-tembakan, perang-perangan itu ada silatnya ya. Ternyata Indonesia ini punya ciri khas karakter sendiri gitu. Betul. Oh, saya juga suka dengan film tersebut, Merantau itu. Orang luar saja peduli dengan budaya pencak silat milik kita gitu, orang Indonesia. Kok kita kenapa enggak? Akhirnya saya tergugah dari film itu untuk ya apa ya, cara kasarnya mengikuti jejak beliau. Artinya ingin memang Indonesia itu memiliki potensi yang luar biasa, tapi orang Indonesia itu tidak sadar bahwa kita memiliki itu gitu kan. Akhirnya tadi ya itu saya bersama teman-teman melahirkan film pendek berjudul Jiworogo itu tadi. Ada di YouTube Mas, mungkin kita bisa ngelihat. Ada, buka saja Jiworogo. Bahasa Jawa Pati Tulen. Oke, Mas Riam dan juga Mas Ukis, kita akan lanjutkan perbincangan setelah video yang berikut ini. Kita ini jagoan dari Subes. Mas Yofi, ada Mas Yofi, seorang sinias muda
dari Pati yang luar biasa, sudah banyak karyanya. Subes. Iya, Apa ini Mas Subes artinya nih? Subes kalau diartikan itu SUBESSS. S-nya 3 ya terakhir. S-nya 3. Itu artinya sukses besar. Sukses besar. Untuk kita kemarin habis produksi untuk festival santri ya. Alhamdulillah dapat juara 1. Untuk kesehariannya ya biasa kita bikin skrip, terus kita ngedit, syuting. Seperti itu. Ya untuk YouTube. Konten Ini YouTube. semua teman-teman ada Mas Bowo, Mas Jono, Mas Jono, Mas siapa Mas? Mas Jahwan, Mas Jahwan dan ini dari Subes Production. Yo. Isor dulu. Yo. Action. Okay guys, you know, it's amazing, you know. Action. Yuk, 3, 2, 1, masuk yuk. Apa Mas yang melatar belakangi jenengan memilih genre action itu? Apa nggak susah cari pemainnya, cari apa ya talent-talentnya itu kan harus berbeda tuh. Nah itu apa yang mendasari? Kalau action itu kita kan main laga ya Bu, bela diri, seni bela diri itu kan bisa kita dari bela diri pencak silat bisa kita sampaikan di film itu. Sudah berapa film Mas yang dibuat oleh Subes Production? Iya. 10-an lebih. Itu termasuk film panjang. Termasuk film panjang. Apa ini talent-talentnya semua Mas? Kita talent. Kenapa saya tidak begitu yakin ya? Apalagi sama yang ini enggak. Jadi kan nggak begitu yakin. Iya. Jadi bisa diperagakan ini salah satu teman saya yang emang kalau Peter Fight itu sih dulunya kan saya emang. Tapi ini biar semuanya tahu dan nanti ya disinilah coba gitu ya. Iya. Kita mau lihat kita mau lihat salah satu talent. Ini salah satu murid saya yang paling jago. Paling jago. Wow. Terima kasih. Teknik-teknik seperti ini. Iya. Kalau udah di kamera masih harus melalui proses editing dan sebagainya. Iya. Masih seperti itu ya sehingga terlihat real sekali. Artinya memang talent-talent ini benar-benar terlatih, benar-benar paham ya. Untuk, selain silat dia juga bisa acting Mbak. Soalnya acting di Pati itu masih minim. Oh, seperti nantinya soalnya kita itu tertarik sama ibu yang main jadi ibu. Lulus casting, nggak usah di casting langsung. Untuk genrenya yang jenengan geluti itu tema-temanya seperti apa? Terinspirasi dari mana? Kebanyakan kita ambil tema kan dari film-film layar lebar kayak big movies gitu. Ya temanya adventure, petualangan gitu Bu. Kiblatnya. Iya. Oh, film-film genre. Saya jawab Bu ya. Iya. Gertevan. Salah. Alasannya apa? Gertevan itu salah satu pencetus silat menjadi booming di seluruh dunia kan. Jadi mungkin efeknya ke kita gitu. Pertama kali nonton filmnya beliau Merantau sama Dera itu kan kita langsung wow keren gitu kan. Makanya bikin kita bikin gitu kan. Ya Mas Yofi, dari banyak film-film yang sudah jenengan keluarkan, mana yang menjadi favorit sampai hari ini? Kalau favorit saya film yang diperankan Mas Abu, judulnya Trouble COD.
Trouble COD. Ya, itu film sangat memorable, Bu. Trouble COD dari kayaknya salah kirim deh. Iya. Itu kan kesalahan ketika ya trouble lah ketika COD-nan gitu. Ada apa ya? Konflik-konflik di perjalanan ya, petualangan itu. Petualangan pada saat itu. Kayak terinspirasi filmnya Joko Anwar, Janji Joni. Oh, benar. Iya, Janji. Saya dapat informasi, dan menurut informasi namanya Boy, ada di koordinat sekian. Nanti saya share lokasi. Kesalahan di masa lalu yang selalu menghantuiku kini benar-benar tak bisa hilang dalam pikiranku. Kamu dengan nomor sana lo. Nanti aku akan lempar tas. Jangan main api. Bisa bahaya. Hena, alih-alih itu sudah di sumber malapetamu. Alih-alih Halo. Halo. Ini pertemuan kita yang keberapa ya, Mas? Ke 3, 4, 5, 6, 7 lupa banyak, Bu. Banyak ya. Bersama dengan Mas Yofi, sudah berapa film? Sama Mas Yofi udah banyak, Bu ya. Pertama kali saya produksi film sama Mas Yofi itu film pas dulu waktu zaman puasa tahun 2018, saya masih ingat, Bu. Marituman. Film itu dulu kita kirim festival di Police Movie Festival yang ada di stasiun TV swasta nasional. Jadi ceritanya itu sangat mengharu biru. Ya, Mengharu biru. Ingat, tangkap, bawa ke kantor. Siap, Dan. Mencuri itu salah. Negara kita negara hukum. Kesulitannya apa sih main di filmnya Mas Yofi? Kesulitannya itu ya pas waktu saya jatuh, ya kan ya adalah, Bu ya, adegan yang salah terus diulangi lagi. Kita jatuh berkali-kali kan ya rasanya sakit gitu, Bu ya. Iya, sakitnya tuh di sini. Harus di-hati, Bu. Sekali-kali minta Mas Yofi saya bagian yang percintaan, Mas. Oh iya, pernah, Bu, udah pernah. Cuma dikit doang, Bu. Iya, Saya dikasih sing percintaan cuma di akhir doang. Itu dikit, Bu, nggak nyata gitu, cuma mimpi. Bayangkan dan rasakan. Wow. Mas Jono. Ya. Jenengan? Saya ini dari semuanya yang paling kecil. Sebenarnya yang paling baru gabung. Paling baru. Sudah berapa lama? Baru 2020. 2019. Saya 2019 pertengahan akhir lah. Akhir. Awalnya sih cuma muncul sedikit di filmnya yang cameo kesasar. Nah, kesasar itu terus di 2020 baru gabung lagi di film yang kemarin Blank Action. Iya, Mas Ahwan ini yang benar-benar ahli bela diri, keren banget. Iya. Adegan fact di bagian film untuk film-film action dari perkampungan kita namakan Kampung Stunt Factor. Lanjut 2015 kita selesai bikin film, ketemu sama Mas Yofi itu dia nge-share di KAP. Waktu itu Trouble COD 1. Saya lihat kok kayaknya alangkah baiknya kalau teman-teman Kampung Stunt ini ikut sama Mas Yofi, kita tawarkan. Saya nggak cuma di Subes aja, tapi di Subes saya juga ini sih apa? Tukang maido ya, Mas. Tukang maido. Gitu. Jadi sampai saat ini kalau dihitung film saya bersama Subes, ya hampir semua film walaupun dikit tetap ada saya terlibat ya. Jamin di kowe kok. Pendapat jenengan ya, melihat perkembangan film yang ada di Pati seperti apa? Kalau sampai saat ini sih
menurut saya sih malah menurun gitu kan. Enggak, saya gini. Maksudnya apa coba? Maksudnya apa ini? Dulu kan gini kan, emang jangan jujur. Dulu kan nggak ada platform YouTube kan. Jadi mereka bikin film itu emang sepenuh hati untuk festival gitu kan. Yes. Jadi kalau dulu film memang benar-benar dibikin dengan naskah yang baik, terus pengambilan yang baik. Kalau untuk saat ini sih asal jadi aja gitu. Ya, saya berharap dengan adanya acara ini itu nantinya jadi wadah lah untuk kita biar bisa berkarya lebih baik seperti dulu-dulu gitu kan, nggak asal jadi gitu. Saya gini Bu, kalau misalkan film bagus sebenarnya sih, film bagus itu kan beda sama film kerupuk dalam arti yang bisa dinikmati sama banyak orang. Misalkan kayak film FTV atau film-film yang sekarang diputar Hidayah gitu kan, itu setiap orang pasti suka gitu. Tapi kalau kita pasti apaan gitu kan, ya kita bisa nebak gitu kan. Tapi kalau film yang bagus gitu kan, film yang emang benar-benar kita bikin mikir gitu loh. Itu film bagus gitu. Biar penonton mikir ya. Saya belum selesai sama Mas Agung. Dari sekian banyak film yang jenengan perani, mana yang paling menjadi favorit, paling ngeh gitu? Ada satu film, coba sih kita berdua yang direct ya, Gumbo Brother, yang dia bikin posternya. Dia siapa ini Mas Kameramen. Dia bikin posternya. Itu salah satu film favorit saya, walaupun itu nggak sempurna, tapi secara pesan itu dapat tersampaikan. Judulnya Impas. Sengaja saya bikin perang di sini ya. Dan yang bisa saya bantu, lepaskan orang itu. Lepaskan. Mungkin ini keluarga. Habis gitu saya menyiksa dia. Saya live kan di medsos gitu kan. Saya interaksi sama yang nonton di medsos gitu. Melihat perkembangan film yang ada di Kota Pati ini, seberapa besar optimisme jenengan, Mas Bowo? Biasa. Untuk sekarang ini saya sangat berharap besar dan saya sangat optimis ya Bu ya, karena ya sangat pesat ya, ada perkembangan di kita sendiri untuk penghasilan juga dari YouTube udah mulai ada income. Saya optimis dari perkembangan, mungkin dari perjalanan saya di panggung terus gabung sama teman-teman film, optimis saya juga kuat sekali. Emang sekarang film-film YouTuber Pati udah semakin bagus dan semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi, bisa mengikuti film-film festival lagi. Yes. Dan filmnya tertata dengan rapi, itu saja. Keren banget. Saya optimis saya sih ketika ada yang menyokong ya. Gini. Serius ya. Kita ada komunitas pemutaran film Panja dia. Nanti kalau bisa kita itu benar-benar didukung minimal tempat gitu. Tempat untuk pemutaran film yang nantinya kita tonton bareng-bareng sama anak-anak sekolah, sama siapapun lah yang ikut di situ gitu loh. Saya berharap dengan adanya acara seperti ini tahu gitu kalau di Pati ternyata sinias itu luar biasa, talentnya luar biasa, siniasnya seperti dia harus dikembangkan seperti itu. Ya sama kayak Mas Agus tadi, harus ada suatu wadah lah di Kota Pati untuk memperhatikan sinias-sinias ini, filmmakers ini, biar tambah berkembang Bu, tambah maju. Ya tak kenal maka tak sayang tadi. Itu aja. Sedulur Dinparapar masih di sini bareng cowok-cowok yang keren abis ini. Saya sendiri agak keren. Mas Abu, dan perbincangan ini sangat menarik buat saya. Kenapa? Karena ini membuka wawasan kita semua. Bahkan di Pati ternyata sinias-sinias muda kita sungguh sangat kreatif, sungguh sangat berbakat. Apa namanya tadi? Bingkai Dinparapar. Oke, Bingkai jalan-jalan. Oke, ini Mas Alberti seringnya terkenalnya malah Lek Jono. Kenapa Lek Jono, Mas? Ini mengikuti sebuah film atau apa sehingga bisa terkenalnya Lek Jono? Ya, jadi kalau karakter itu emang kebetulan pengenalan karakter kami, yaitu saya sebagai seorang pemuda desa, di mana pemuda desa tersebut hobinya judi, preman desa, dan
jejaka yang emang belum laku nikah. Oke, tapi dalam realitanya tidak seperti itu kan? Kalau realitanya saya ya alhamdulillah aman. Udah laku ya? Iya, udah laku dong. Jadi sebagai karakter Lek Jono ini diperankan di mana, Mas? Ya di salah satu TV nasional. Oke, boleh disebutkan di mana judulnya? Di Trans 7. Trans 7 ya, di acara Konco Ngakak. Oke, untuk sejauh ini apakah masih produksi? Ya, kebetulan di masa pandemi ini emang all kru ya, pokoknya tim produksi semuanya kan dari Jakarta. Emang setelah pandemi ini kita break dulu gitu. Oke, itu proses syutingnya itu apakah semua dilakukan di Pati atau juga kadang di Jakarta? Kalau untuk sementara semuanya masih di Pati. Hanya saja next planningnya keluar daerah juga. Keluar daerah ya. Tapi artinya teman-teman dari Jakarta, tim dari TV tersebut yang datang ke sini kan? Iya. Oke. Sudah berapa lama Mas itu tergabung di acara tersebut? Itu kira-kira kalau episode itu sudah banyak. Tapi kalau detailnya hari atau berapa lama agak lupa. Sudah terlalu banyak, saking banyaknya jadi. Aduh, saking banyaknya kesibukan ya. Aduh, berarti bisa dipanggil sana sini ya Mas ya? Untuk jadi talent. Ya siap-siap aja lah. Kemarin kebetulan kan ada pilot project salah satu sitkom di RCTI lah waktu itu. Tapi hanya saja karena pandemi ya kembali kita di-cut dulu. Oke, saya beralih ke Mas Riham dulu ya. Mas Riham ini kan sudah sejak kuliah memproduksi film-film pendek ya. Mungkin ada beberapa film yang sudah rilis ataupun mungkin sedang digarap, Mas? Kalau sedang digarap ada, cuman baru diproses penulisan skenario dan pengembangannya. Kan banyak tuh tetek bengeknya, kayak penelitian, kayak mengamati dan lain sebagainya, cerita-cerita rakyat gitu-gitu kan butuh riset yang sebelum ditulis ke skenario gitu. Atau mungkin masih ada film yang belum tayang gitu mungkin? Oh ada. Oke. Mungkin boleh disebutkan nih, sekalian boleh promosi nih. Yaitu film Silaragawi itu belum tayang. Karena sebenarnya itu film tugas akhir saya di tahun 2018. Skripsi kuliah itu belum ditayangin karena ya belum siap aja untuk keluar. Belum siap ya. Tapi kalau mau lihat prosesnya produksi di balik layar itu ada di YouTube. Kalau film Silaragawi ini menceritakan mungkin mengenai apa? Apakah juga berupa film laga atau apa? Ya, film laga. Kalau konten ceritanya sendiri itu tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja kalau Mbak pernah dengar itu namanya kelitih. Ya karena sudah saya asing bagi kita ya. Kalau saya di Pati berani berbicara tentang kelitih, kalau di Jogja saya tidak berani. Yaitu risetnya atau ceritanya tentang mereka itu. Yang saya kolaborasikan dengan pencak silat juga. Kurang lebih durasi berapa Mas? 20 menit. 20 menit ya? Ya, film pendek. Untuk produksinya kira-kira membutuhkan berapa tim sih Mas kalau misalkan film pendek itu? Sebenarnya tergantung kebutuhan. Yang tahu banyak sedikitnya itu kan produser dan sutradaranya itu. Saya harus dibantu berapa tim untuk menggarap penyutradaraan itu sendiri, penulisan artistik, sampai dan lain sebagainya, kamera gitu kan. Itu ya masing-masing departemen itu biasanya saya 2. Berarti kalau ada 10 departemen total, berarti kan kira-kira 20-an. 20-an kru. Itu belum pemain. Kalau talent utamanya sendiri itu ada 3, talent pendukungnya 1, terus pendukung semacam ekstras itu ada kira-kira 15-an. Untuk di keprok tiba entek, kayak gitu-gitu. Itu juga udah bisa disebut sebagai pemain ya Mas ya. Untuk kesulitannya sendiri apa Mas? Kesulitannya itu soal waktu dan cuaca. Karena syutingnya itu separuh ada di Jogja, ada di Sleman dan Magelang. Nah itu jarak dan waktu diperkirakan. Terus setelah itu cuaca. Karena pada saat itu saya pas bulan Desember, saya ingat saya bulan Desember itu musim hujan. Jadi waktunya itu molor gitu loh. Mau persiapan pagi untuk berangkat ke set syuting, ya mentok-mentok nanti siang kayak gitu-gitu kan. Yang saya estimasi itu syutingnya sendiri itu seminggu, ya akhirnya
sampai 10 hari. Ya. Kalau Lek Jono itu lebih ke apa segmennya? Karena tadi komedi kan ya? Iya. Jadi kalau karya saya pribadi, kebetulan saya senang yang drama keluarga. Family ya? Ya, family. Ya, dan di situ biasanya tentang realita daerah. Artinya kami memang senang mengangkat apa-apa yang sifatnya ada patinya gitu. Oke. Jadi emang landmark maupun ikonnya Pati itu selalu kami bawa terus. Nah, artinya apa? Setidaknya kalau kita menunjukkan identitas kita dengan kita tidak, mohon maaf, katakanlah kita itu bisa muni awakmu tapi kita menggunakan oh mam, kowe iki sapa leh dan lain-lain. Mbam. Itu artinya apa? Akhirnya teman-teman dan orang luar daerah itu akan simpatik dengan kita. Dalam artian, oh bahasanya ternyata unik ya. Nah, secara sosial bahkan secara komunikasi bahasa kita itu sangat unik saat kita posisi di kota-kota yang lain. Kalau kita masih stay di Kabupaten Pati sendiri mungkin kita nggak ada flyer efek ya, karena semuanya tetap sama kan gitu. Bahasanya. Tapi saat kita itu posisi di luar kota itu sangat terasa. Gitu. Contohnya kami sudah memberikan beberapa contoh dan di situ akhirnya kita bisa tembus ke nasional itu karena kita membawa konten lokal kita. Dan kita waktu festival pun sama saja. Saat saya menggunakan dialek bahasa Indonesia, kami nggak pernah menang waktu itu. Waktu kita masih produksi film festival yang tingkatannya untuk tingkat nasional digital di Indonesia saja. Kita nggak pernah menang, apalagi di Jogja itu kita nggak pernah menang. Tapi saat kita menggunakan dialek Boso Patri, omam dile, kowe iki ndak ayu oma kowe iki ndak ngene ya. Lah, gara-gara itu. Dan teman-teman bahkan talent yang dari Pati sendiri kan tidak susah menyesuaikan. Oke, betul. Nah, akhirnya di situ kita menang. Kita menang di Semarang, di Jogja, di Surabaya, di Malang dan di kota besar yang lainnya karena kita mengangkat destinasi Pati, yaitu landmark Pati dan adat istiadat Pati, termasuk bahasa-bahasa Pati itu. Dan malah orang-orang tertarik dengan konten kita gitu. Sepakat. Jadi seperti ini, Mbak. Kalau Pak Soekarno bilang itu kan seperti ini. Kalau orang Pati berbicara itu kalau kita posisi di daerah Solo, di Jogja dan lain-lain, ibarat kata adoh ratu cerak watu. Tapi jangan lupa, ingat apa beliaunya Pak Soekarno ngendikan waktu itu. Berpikirlah seperti orang Minang. Bekerjalah seperti orang Jawa, bicaralah seperti orang Batak. Padahal orang Pati, kegigihannya dan tempo bahkan power suaranya itu sudah mirip orang Batak. Dan kita orang Jawa dan sudah punya dua berarti. Ngegas ya. Iya. Ya. Berarti Pati itu mempunyai potensi yang luar biasa gitu loh. Nah, dan masalah pola pikir seperti orang Minang, tinggal saja kita mentransformasi ke orang Minang kan gitu aja. Artinya apa? Berarti peluang besar untuk teman-teman Pati karena sudah ada syarat kata beliau Pak Soekarno sebagai proklamator Indonesia. Seperti itu. Oke. Boleh kan kita boleh dong tepuk tangan untuk saya. Karena saya kan sombong, jadi kan itu. Terkadang sombong itu perlu. Ya? Iya, terkadang sombong itu perlu. Ya kenyataannya dari itu, Mbak. Jadi teman-teman Pati yang menutup-nutupi bahasanya sendiri nyatanya juga nggak dapat apa-apa. Kita mempromosikan seperti itu sampai nyon sewu secara industri sampai tren melirik kita di acara Konco Kakak itu karena faktor itu juga gitu. Sebenarnya kita membawa itu juga tidak ada kerugian. Ya, tidak ada kerugian apa-apa. Effort yang kita keluarkan juga tidak besar. Betul. Dan teman-teman yang lain justru malah belajar dari kita. Gitu. Oke, baik Mas Jono dan juga Mas Rihan. Setelah ini kita akan membahas seperti apa perkembangan industri film pendek khususnya di Kabupaten Pati di saat pandemi COVID-19. Tapi setelah video yang berikut ini. Halo sedulur dan para Parpati, kembali lagi ketemu dengan kami Bincang Jalan-Jalan. Ini kita udah nyampe di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo. Di studio alamnya Mas Hajar Pamuji. Kita lihat ke dalam.
ada aktivitas apa, kayaknya itu rame banget. Kita lihat yuk. Ini tempatnya agak berbukit. Nih sudah banyak teman-teman yang ada di sana. Ini kebetulan di tempat ini pas ada pengambilan video. Nah, kita lihat yuk, kita tanya-tanya. Mas Hajarnya juga ada nih. Desa ya, itu gunung, jauh dari kota, 33 km pusat kota. Apa yang mau lu? Ya, ini kan tekan buru-buru loh. Ini kalau pemain udah pada kumpul, ya mereka saling bantah-bantahan, saling peluk-pelukan, tapi nggak ada yang sakit hati. Itu bagian dari kumpul-kumpul kayak gini. Ini gue. Yo, aku nggak suka gue, pinter ale. Dari kamu mending aja kok. Pagi teman-teman. Ya, semuanya ya. Jadi ini kita garap satu episode saja. Episode 10 ini episode terakhir di serial pendek Calon Lurah. Sudah baca naskahnya semua ya? Ya. Selamat siang Mas Hajar. Halo, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Halo teman-teman semuanya. Ini kawan-kawan. Iya, Mas lagi ngapain Mas? Saat ini siang. Tadi habis briefing sama teman-teman talent untuk penggarapan salah satu film pendek di serial channel YouTube kami. Oke, perkenalkan seluruh Dinpur Tadi semua. Ini Mas Hajar Pamuji, salah satu YouTuber handal yang ada di Kota Pati. Masih belajar. Suka sekali, suka merendah, tetapi wow ini luar biasa. Jadi sudah ada berapa banyak ini Mas yang diproduksi? Untuk konten film pendek di channel kami sejauh ini untuk filmnya sudah ada 125-an lah. 125. Luar biasa. Di antaranya untuk serial film pendek. Ya. 5 di antaranya juga genrenya film pendek, tapi ada serialnya kami kasih tema pulang sekolah, dan yang satunya ini yang kita garap ini. Oh ya? Ada serial lagi, episodenya serial Calon Lurah. Ini kita buat 10 episode. Calon Lurah 10 episode. Talentnya itu diantaranya ini. Oh teman ini teman-teman ya, di sini. Ada juga yang di dalam tadi, ada yang persiapan, ada yang make up, ada talent ceweknya, ada juga yang ada latihan dialog juga di dalam di dalam sini. Awalnya hobi ya Bu ya. Kemudian juga saya punya kenalan teman juga pembuat film juga, pegiat film, jadi saya belajar dan kayaknya seru, asik, lah cobalah. Saya pengen bikin-bikin film-film seperti itu, dan alhamdulillah ya sampai saat ini. Ya, kira-kira kalau bergelut boom ya Mas? Ya boom atau enggak, ya yang penting hobi kita salurkan. Hobinya tersalurkan. Ya, ini nanti jadi hobi yang menghasilkan. Sampai hari ini Mas, ini sombong ini, subscribernya sudah ada berapa? Subscriber untuk hari ini 639K. Wow. 639. 11-12 dong sama kita. Ya. Maksudnya 11-12-nya itu jauh banget. Proses iya. Oke, sedulur Dinpurapar, sebentar lagi kita akan lanjutkan perbincangan kita, ya, karena Mas Hajar ini udah mulai persiapan untuk take pengambilan. Juga udah siap. Udah siap. Kita nanti ikuti, nonton. Seperti apa sih pembuatannya? Seperti apa sih cara Mas Hajar mengarahkan sampai hasilnya begitu? Wow. Semuanya masih belajar. Ya, nanti kita ikuti. Yuk. Ya. Hafid, Lestari, kita take. Yuk Mas, sambil menunggu teman-teman persiapan. Ya. Apa yang membedakan Mas yang jenengan buat untuk konten di YouTube dengan misalnya membuat video untuk ditampilkan di semacam festival atau untuk film pendek yang mungkin beredukasi atau seperti apa yang membedakan? Ya, kalau yang membedakan antara film kami dengan film festival ya. Yeah. Kalau film kami kan kita
mengeluarkan kelucuan-kelucuan dari aspek sinematografi pun juga kita tidak terlalu memperhatikan. Yang penting orang nonton paham maksudnya, senang, bisa tertawa, karena orang nonton YouTube kan effortnya kan ingin mencari hiburan. Just fun gitu ya. Tetapi edukasinya tetap harus ada. Ya, edukasi tetap kita masukkan di beberapa part dialog-dialog. Misalkan ketika ada dialog, tapi ojo lali salate yo le, nah seperti itu ya. Pesan-pesan moralnya tetap ada seperti itu ya. Kita kasih di setiap episodenya. Dia mau merantau ke Taiwan. Nah, saingannya itu namanya si Jayadi. Nah, Jayadi itu calon lurahnya itu. Dia satu-satunya mahasiswa di desanya lulusan D3 yang kuliahnya selama 6 tahun. Ya, cinta segitiga ya. Si antaranya si Lestari, Hafid, dan Jayadi. Menggunakan ide-ide kreatif, bagaimana sesuatu yang sederhana sebenarnya bisa diangkat menjadi sebuah konten yang menarik, seperti apa? Nah, kalau ide ini sekitar sebulan yang lalu kan di TV kan ada rame berita politik di mana presiden kan pengen nyalonkan salah satu keluarganya untuk jadi pilkada lah. Saya punya ide, oh iya Desember nanti kan tempat kita kan mayoritas hampir serta kan ada pilkada. Nah, karena tempat kami di desa maka saya ngambil, udah kita buat serial calon lurah. Calon pilkada ya. Di calon lurah. Rumah tuh kelihatan tuh. Ada baju Pak Inggi, ada baju dari Hansip, ya. Nanti properti seperti itu juga dapat pinjem atau dapat pinjam juga. Seduludin Porapar artinya para sineas kita di Kota Pati ini didukung oleh banyak pihak, ya. Ini juga salah satu spot untuk syuting juga poster Honda ini. Nah, kemudian di situ juga ada rumah warga yang si calonnya Lestari. Yang anak desa tadi Mas ya? Ya, anak desa. Ya. Ada yang komen, wah itu ceritaku banget Mas. Oh. Jadi dia orang biasa yang menyukai cewek dan ceweknya itu anak dari perangkat desa di situ. Jadi ini mundur. Masih ada ya, kehidupan percintaan yang seperti itu. Ada, terutama di wilayah kami sendiri, wilayah Sukolilo itu kan kalau memang mau melamar atau pesta itu kan harus punya ongkos yang banyak. Pemilihannya luar biasa. Jadi ini udah masih alami banget, masih alami. Rumah joglo ini khas ada di daerah sini. Mas Hajar, masa pandemi Mas ini masuk lagi ke masa pandemi. Sebenarnya sudah capek ya, tetapi semoga cepat berlalu ya. Amin. Semuanya berdoa seperti itu. Tetapi yang mau saya tanyakan, bagaimana jenengan dengan teman-teman yang lain, para sinias yang ada di Pati, itu bisa bertahan, tetap berkarya di masa pandemi ini? Apa sih trik-triknya? Ya, walaupun masa pandemi seperti ini, tetap kita harus dituntut untuk kreatif ya. Tetap berkarya, tetap mengeluarkan ide-ide, tetap semangat lah walaupun di masa pandemi, tapi ya tetap harus memperhatikan kesehatan. Iya, protokol kesehatan tetap harus ya. Untuk publish di medsos Mas. Ya, kalau medsos itu kan bisa diakses dari manapun asalkan punya kuota ya. Jadi walaupun masa pandemi ataupun tidak, itu juga tidak terlalu berpengaruh terhadap. Tidak terlalu berpengaruh. Tidak terlalu. Bahkan justru orang-orang malah banyak yang fokus di rumah, jadi aktivitasnya kan kerjaannya cuman buat itu ya, lihat YouTube, lihat macam-macam, dan itu ternyata lebih menguntungkan. Ya nggak menguntungkan juga. Tidak menguntungkan juga. Orang misal beli kuota kan juga harus pakai uang, jadi wah kalau nggak kerja atau pendapatan dari orang tua berkurang atau pendapatan berkurang, nggak ada penghasilan, mau beli kuota susah, nonton YouTube juga susah. Itu yang pertama. Yang kedua kan banyak sekarang orang yang beralih ke menjadi ke YouTuber itu. Artinya adalah orang semakin banyak pilihan untuk nonton channel siapa. Jadi ya makanya kita harus dituntut sekreatif mungkin, semenarik mungkin kontennya supaya orang tetap setia dengan konten kita. Sejauh mana impact dari pembuatan jenengan konten-konten menjadi seorang YouTuber dengan sebanyak itu subscribernya jenengan, impactnya terhadap jenengan seperti apa? Ya kalau impact, dampak yang saya terima saat ini ya kalau untuk
sampingan kan juga ada, karena YouTube juga bisa kita monetas dan ada pendapatan itu. Terus kita juga mendapatkan teman walaupun itu kita nggak pernah ketemu di dunia maya. Ketika teman-teman pada komen itu saya hampir niteni nama-nama ini yang komen, jadi kita walaupun nggak pernah ketemu tapi punya ikatan apa ya, ikatan emosional gitu ya, dengan yang komen itu. Dan yang paling utama adalah rasa kekeluargaan dengan tim antara talent atau kru lah. Ngapalin Mas Kasih? Udah, pasangi clip on. Tempatnya di ini aja. Konten yang ini mbaknya jadi apa? Jadi lestari. Lestari, ya. Yang diperebutkan cowok-cowok ya, yang cowok-cowok ya. Tapi pantas ya, cantik, jadi pantas untuk diperebutkan. Jalan yuk, jalan yuk, terus yuk. Dan lumayan susah. Akhirnya ketemu jalan yang masih berbatu juga, tetapi kita udah hampir nyampe. Kita udah nyampe, yuk. Yuk, semangat, semangat, semangat. Seperti ini loh, Sobat Winpurwaper, jalannya kita nggak hati-hati bisa. Udah mulai latihan. Oh, latihan dulu, nanti langsung. Iya, oke. Kabut mau ngono, apa kawakan ngono? Karo jaya desa kayunen. Lho piye kok? Sudah. Agak maju dikit supaya dapat backgroundnya biar tebal. Lagi. Sobat Winpurwaper, kita lihat ini ya, persiapan untuk pengambilan gambar. Angel tuturannya gebuk ya. Udah mulai. Kita ikut lihat yuk. Menurut jenengan perkembangan untuk film pendek, film independen di Kabupaten Pati seperti apa? Ya, untuk perkembangan di tahun-tahun ini saya mengamati sekarang banyak anak-anak muda yang ikut meramaikan udah mulai seni tertarik film. ya. Wah, ada yang sifatnya sudah pro, ada yang masih tahap belajar, ada yang sudah bagus hasilnya. Nah, seperti itu. Banyak sekali. Untuk prestasi Mas, prestasi teman-teman yang sinias di Kabupaten Pati kan banyak itu ikut lomba-lomba juga. Iya, ada. Saya mengikuti beberapa medsos teman-teman itu juga kemarin ada yang lomba dan ada yang menang itu. Oke. Nah, itu juga harus di-up Mas ya. Iya, supaya masyarakat tahu inilah sinias di Kabupaten Pati. Mereka udah berkembang, udah punya prestasi bahkan sampai di tingkat nasional seperti itu. Oke. Rolling. Audio, bal. Oh iya, audio bal. Hafid ekspresinya. Oke. Nika pengalaman pribadi saat kamu ditinggal cowokmu. Sering, Pak. Ya. Siap. Rolling. Dari Hafid kasih pancing ekspresi 3 2 Hafid. Stop. Di Lestari. Sesuk Mas Hafid mangkat nang Taiwan di. Mas Hafid sehat-sehat yo. Mulai rezekine Mas Hafid lancar. Lestari sabar ngenteni aku lan awake dhewe iso berjodoh. Menyaksikan langsung seperti Lestari ini. menunduk Ternyata ya. Keren. Mau tinggal, Asik. kau Lihat. 3 2 pancing sedih dulu. Gak usah jawab. Waalaikumsalam, Bang. Ulang lagi, Bang. Lagi, Bang. Wis resik ahen. Insyaallah balik saka Taiwan, aku siap ngelamar awakmu. Nek perlu dhewe langsung nikah, Dik. Dari Kip, insyaallah. Action. Insyaallah Mas Hafid nang Taiwan gur 3 tahun, Dik. Engko nek Mas Hafid wis bali, bakal ngelamar di Lestari. Syukur-syukur langsung nikah. Mugo wae di Lestari gelem ngenteni Mas Hafid yo. Lan awake dhewe iso berjodoh. Ya wis, Dik. Mas Hafid tak pamit sik yo. Assalamualaikum. Lihat api terus. Masuk rumah. Mundur ya. Bocor. Stay di sini. Oke, bungkus ya. Satu tag sudah kelar.
Sobat Info Rapar, kita ikut lagi yuk. Ya, Mas. cuma satu scene di sini. Jadi scene ini Satu-satu ini selesai. Ini udah selesai. Balik ke sana. Ya, kita ikut yuk. Kalau biasanya udah jam 12:30, teman-teman. Bagaimana caranya dengan memandang optimisme seorang Hajar Pamuji melihat perkembangan perfilman di Kabupaten Pati? Ya, perkembangan perfilman di Kabupaten Pati saya pikir akan berkembang lebih baik ya Bu ya. Iya. Karena saya melihat hampir setiap sekolah di SMA bahkan merambat ke SMP sekarang sudah ada mata ekskul sinematografi. Di antaranya siswa dibekasi untuk membuat film. Itu yang pertama. Yang kedua, alat sekarang orang punya handphone dan bisa bikin film pakai handphone. Itu sudah banyak. Dan yang ketiga, ajang lomba kayak FLS 2N di masing-masing sekolah sekarang juga ada cabang lomba film. Oh, sampai di mana pembimbingan? Apakah jenengan punya semacam waktu khusus untuk mulai tatap muka, membimbing adik-adik yang masih junior untuk memberi mereka pembekalan tentang bagaimana membuat sebuah film pendek untuk membuat itu menjadi menarik seperti itu? Kalau pembimbingan, saya rasa pemilihan katanya tanggung jawabnya terlalu besar. Terlalu besar. Lebih ke sharing aja sih Bu. Sharing gitu nggih. Banyak teman juga kalau misalkan ada yang WA, Mas, kapan bikin film pendek buat konten YouTube-nya? Saya tak mau lihat prosesnya. Monggo silakan untuk datang langsung ke tempat kami. Ada juga melalui WhatsApp juga. Kemudian ketika saya mungkin sulit untuk menjelaskan, saya kasih link salah satu tutorial kayak gimana membuat naskah, tutorial untuk mengelola konten dan sebagainya. Seperti itu ya. Untuk bisa belajar. Sekarang kita bisa belajar dimanapun. Nggih, belajar bisa dimanapun, betul, kapanpun, seperti itu nggih. Dengan siapapun. Dengan siapapun, termasuk belajar lewat tutorial seperti itu. Sudah banyak di situ. Tinggal kita mau apa enggak. Makan sego tewel pia-pia. Pia-pia ini sebutan khas. Lho, ngon-ngonanmu kowe. Ngangeng-ngangeng rambut bage. Ngeng. Apa? Tewel. Ya, Bu. Anyar nang Dege Kota. Bingkai jalan-jalan kita pada episode kali ini di episode film pendek luar biasa, menyenangkan sekaligus membuat sehat karena berkeringat ya Mas Hajar ya. Bertemu dengan seorang Hajar Pamuji yang luar biasa yang mempunyai dedikasi penuh di dunia perfilman, menjadi inspirasi bagi banyak orang, teman-temannya juga, adik-adiknya, junior-juniornya seperti itu. Harapannya Mas, harapan seorang Hajar Pamuji untuk perfilman pendek di Kabupaten Pati seperti apa? Ya, harapannya ya semuanya harus saling mendukung, baik itu dari teman-teman, dari tim komunitas, dari pemerintah. Nah, itu juga harus saling mendukung supaya bisa membawa nama baik Kabupaten Pati, dan Kabupaten Pati dikenal oleh Indonesia. Karena film itu juga bisa membawa misi untuk mengenalkan budaya, mengenalkan kuliner, mengenalkan wisata, mengenalkan tokoh-tokoh dari Pati. Itu saya pikir promosi yang paling efektif untuk saat ini, karena hampir semua orang di Indonesia bisa mengakses media sosial. Media sosial seperti itu, dan ini yang luar biasa dari seorang Hajar Pamuji. Sukses terus buat panjenengan, semakin terus berkarya, memberi inspirasi bagi banyak orang. Masih di Bingkai Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Nah, kalau tadi kita sedikit mengulik tentang seperti apa sih Mas industri film pendek terutama di Kabupaten Pati saat pandemi ini. Artinya kan mungkin untuk ruang kita berkreasi itu kan pasti terbatas. Nah, itu seperti apa? Mungkin dari Mas Riham dulu. Seperti apa sebenarnya kalau saya masih mencari, jujur. Nah, saya dulu mengenal perfilman di Pati itu door to door, setiap seniman saya datangi. Kayak saya direkomendasikan ke Maskes, terus saya dikenalkan dengan ya pendahulu-pendahulu yang sudah bergerak
di industri perfilman di Kabupaten Pati kayak gitu. Yang akhirnya itu ya awal-awal itu saya mengenal tahun 2015-an. Yang sampai akhirnya 2017 kita mengumpulkan semua manusia-manusia ahli itu untuk berkumpul dan mendirikan itu tadi komunitas. Ya, Forum Film Sego Gandul. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau saat pandemi ini artinya kan yang biasanya kita bisa berproduksi mungkin ya ada yang sudah direncanakan artinya kan terpending. Iya. Nah, itu untuk menyikapi itu gimana? Jadi ya alhamdulillah karena pemerintah di Kabupaten Pati juga sedikit banyak memberikan wadah berkreasi dari teman-teman yang junior dan yang senior juga. Kebetulan sering sih dimintai bantuan sama OPD-OPD yang ada di Kabupaten Pati untuk memproduksi dan mengantisipasi bahkan mensosialisasikan hal-hal yang berkenaan dengan COVID-19 ini. Gitu. Oke, artinya masih ada jalan lain ya? Iya. Artinya kita selama pandemi ini bukan berarti kita stuck ya, kita tidak bisa berkarya, tapi kita mungkin bisa mencari inovasi lain. Iya. Ya. Mungkin kita nggak bisa take di luar, tapi mungkin teman-teman bisa take di rumah aja, tapi dengan konsep-konsep yang berbeda gitu ya, Mas ya. Sebenarnya take di luar juga ada, Mbak. Hanya saja kita tetap menggunakan protokol kesehatan, artinya tidak terlalu berkerumun teman-teman banyak. Katakanlah di set yang di luar, yang di outdoor ada beberapa talent dan beberapa kameramen dan satu director saja. Yang lain semuanya ngumpul di tempat-tempat yang base camp bahasanya kayak gitu. Meminimalisir orang ya Mas ya, agar tidak terlalu berkerumun. Oke, kalau Mas Riam sendiri untuk industri film pendek ini apakah saat ini sudah menjadi mata pencaharian atau seperti apa Mas? Sekedar hobi saat ini atau kalau saat ini untuk mata pencaharian mungkin belum ya. Karena sifatnya anak muda itu masih kukuh dengan idealisme gitu loh. Emangnya muda ya Mas? Sepertinya enggak, tapi kayaknya iya. Nah, ya itu. Jadi untuk menjadi seperti Lek John itu saya masih jauh gitu. Kalau dia kan sudah mengenyam industri lebih lama, asam garam sudah ia telan ibaratnya. Bukan dimakan, udah ditelan, udah menjadi apapun lah itu. Nah, justru saya belajar dari beliau. Dia adalah guru yang paling setia. Waduh. Bukan murid yang paling setia, tapi guru yang paling setia. Ini kepiye? Padahal secara teknis, ya ini mohon maaf, secara teknis karena kami itu, saya secara pribadi dan tim itu emang otodidak dan kami sering sharing ilmu yang sifatnya keilmuan itu emang hanya didapat dari bangku-bangku kuliah yang emang jurusan perfilman. Emang kami tidak menutup kemungkinan untuk sharing sama teman-teman dari Jogja seperti kawannya Mas Riham sendiri dan teman-teman yang lain yang berkunjung ke Pati. Iya, artinya memang kita harus terus tetap mengasah, ya Mas ya. Mengasah. Ya. Bukan antara senior junior tapi semua kita sama karena sama-sama bertukar ilmu gitu. Nah, dulu bahkan kayak gini, Mbak. Dulu waktu belum ada Mas Riham dan teman-teman yang lain, kita itu setiap ikut festival di kota-kota besar, kami selalu memberanikan diri untuk diskusi sama dewan juri. Artinya untuk memberikan masukan ke kita. Untuk film kita itu kurangnya seperti apa? Kalau secara kekurangan secara teknis sih awal-awal pasti kurang semua. Tapi setidaknya ilmu yang beliau berikan itu dari situlah awal mulanya. Kalau sekarang sudah sumbernya sudah banyak, ada Mas Riham, ada Mas Alan, ada Mas Faiz dan yang lain masih banyak. Ada juga Mas Sareko, itu luar biasa beliaunya. Ya saya menambah sedikit tadi. Untuk saat ini ya saya kan ingin menuju ke industri yang menghasilkan, sebenarnya ada satu original karakter dari Kudus itu menawarkan saya, dan pada saat ini saya masih belajar riset mengadaptasi karena itu kontennya sendiri tentang aksara Jawa. Jadi mereka itu pengen seperti ranger Jepang seperti itu, dan kok kenapa yang ditunjuk untuk bagian penulisan saya gitu. Akhirnya ya saya mengiyakan karena saya juga suka di mana melibatkan adegan-adegan itu tadi, yang kasar, yang keras, yang ancur-ancuran gitu. Saya masih menulis dan kebetulan karena pandemi
belum bisa keluar kota lebih jauh dan lebih mendalami tentang persiapan-persiapan produksi nanti, ya saya tetap menulis dan mempelajari apa-apa yang kurang. Justru malah adanya pandemi ini menjadi hikmah untuk membaca kembali tulisan-tulisan saya bersama teman-teman. Apa-apa yang kurang gitu-gitu sih. Tapi ada kurangnya, Mbak. Untuk Aksara Ranger. Aksa Ranger. Sekarang jadi Aksatria. Aksatria. Itu yang pertama. Opsi yang kedua kayak gini, Mbak. Saya melamar. Saya melamar dan silahkan kalau emang dites secara acting saya siap. Hanya saja saya selalu ditolak, Mbak. Itu yang kurang cuma satu itu saja. Beliau mengiyakan asal saya menjadi turonggo. Turonggo itu jaran. Aku udah apa didadek jarane. Iki lah podoe kurang ajar kan gitu. Murid paling kurang ajar. Tapi artinya memang semua itu sudah ada porsinya masing-masing ya. Iya, mungkin Lek Jono itu memang lebih expert di bidang acting. Iya. Kemudian kalau Mas Riham itu lebih ke penyutradaraan. Iya. Tapi secara tidak langsung kita sebenarnya bisa belajar semuanya kan Mas. Mungkin Iya. Mas Riham akan tertarik mungkin di dunia acting atau Lek Jono juga bisa tertarik di dunia penyutradaraan. Jadi kalau di Pati ini saat ini itu sebenarnya sudah lengkap. Mulai ada director, ada penulis cerita, ada kamera, pokoknya semua kru yang ada untuk produksi film. Kalau di Pati saat ini kita itu sudah lengkap dan di situ sudah menyesuaikan kemampuan secara pro di tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kurangnya satu, Mas. Kurangnya satu apa? Telaten. Ya, telaten dan modal. Ya, jadi begini, saya potong dulu ya, Mas. Siap. Yeah. Kalau saya berproses ingin spesifik, saya suka penyutradaraan, berarti saya ya harus mendalami dan mempelajari tentang penyutradaraan itu sendiri. Ketika saya misal kok matur nuwun dikasih job dan lain sebagainya kayak gitu. Ngarep-ngarep ya, Mas. Nanti siapa saya kasih, tahu Mas. ya kita dari sini kita mendatangkan ini. Ya, cuman teman-teman itu saya mengamati itu masih dilema gitu. Ibaratnya ya biasalah independen gitu. Yep. Ketika naskah ditulis-tulis sendiri, ketika eksekusi disutradari sendiri plus nyekel kamera, baru kuwi nek bar nyekel kamera terus disambi acting, bar syutingnya bar terus ngedit. Ya iki nyindir aku. Ya ini nyindir karena saya. bendene buka suara ngono. Bendene suara. Apakah jenengan akan meneruskan kedilemaan itu gitu loh. Nah ini profesionalisme berbicara di sini. Iya. Sebenarnya kan gini, kalau saya bicara itu karena kan untuk industri yang sifatnya industri komedi untuk ngisi konten di YouTube ya. Tapi kalau kita sifatnya untuk yang pro, kelasnya festival atau emang job-job besar, emang tupoksi itu emang kami terapkan mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi. Dan di situ step by stepnya tetap kita ikuti ilmu yang kita bicarakan itu. Tapi jenengan pengen kan seperti itu gitu. Iya pengen. Pengen kan? Pengen, Mas. Besok kamu direkturnya ya, Mas. Amin boleh lah. Kita kolaborasi. Jika dilakukan one-man show itu sebuah produksi bisa berjalan maksimal, pasti ada lah sedikit beberapa kendala yang akan terjadi gitu. Kenapa memilih untuk bisa merangkap semuanya gitu? Ya, sebenarnya ya kembali ke faktor U, Mbak. Uang. UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi saat pandemi seperti ini emang mohon maaf perekonomian juga melemah, teman-teman yang ada di sekitar sini ibarat kata dengan rumahnya yang terlalu jauh kita kan kasihan juga. Dan di situ karena penyebaran Pati di hari ini kan sedikit agak warning ya ibarat kata seperti itu. Makanya kami mau nggak mau harus kita bisa menunjukkan eksistensi kita di masa seperti ini dengan cara apa yang disampaikan Mas Riham. Nulis dewe, kameramen kadang dipasang sendiri. Itu sampai seperti itu kami lakukan. Ya itu hanya sejak pandemi atau memang sebelum pandemi sudah dilakukan? Sejak pandemi. Sejak pandemi. Ya. Tapi memang sepertinya kita harus memulai, Mas. Biar tidak terlalu nyaman di zona nyaman itu sendiri. Iya, gitu. betul. Dengan cara kita merekrut siapa misal penulis. Atau penata kamera itu sendiri atau editor gitu loh. Ya memang iku mau sih
Aku ya lemes nek ngomongnya soal UUD mah. Mungkin selain itu ada upaya lain yang bisa kita lakukan, Mas, bisa memberi Lek John ataupun Mas Rihan bisa memberikan solusi untuk sedulur semua yang memang bergerak di bidang perfilman ya di masa pandemi ini. Ya mungkin kalau bisa dilakukan one man show, kalau pas dia tidak bisa melakukan, mungkin memang dia hanya fokusnya menjadi penulis naskah, kemudian dia hanya mendapatkan sumber pendapatan itu dari situ. Kemudian apa yang bisa dia lakukan, Mas? Gitu. Ya kembali ke masalah kolaborasi. Saat kita mempunyai komunitas tuh enaknya seperti itu. Jadi katakanlah si A punya ide cerita dan di komunitas itu ada yang membutuhkan kameramen katakanlah, ada yang penulis skenario, bahkan ada yang memiliki ide cerita, bahkan sampai riset on location katakanlah. Riset lokasi kami membutuhkan ABC karena di komunitas itu banyak dan teman-teman itu masih terkait di situ, makanya ya kita mempermudah jalan kita di situ. Di komunitas. Di komunitas itu. Tapi apakah komunitas itu berjalan baik masih untuk diskusi gitu, Mas? Atau mungkin hanya share info-info, biasanya kan di grup-grup kan gitu ya, Mas? Iya. Ya ada kalanya kita membahas masalah teknis, ada kalanya kita membahas guyon, apalagi teman-teman Patih, jadi kalau kita membahas serius terus tentunya juga boring kan. Ya, bileng kalau bahasa orang Patih. Pecah sirahnya, kata-katanya kan seperti itu. Ya emang ya itu nano-nano, manis, asam, kecut dan lain-lain, kayak kelek itulah. Jadi intinya. Pernah ya? Ya dulu kan pernah. Jadi ada manis, ada asam, ada kecut, ada semuanya. Dan di situ itulah kita selaku yang dituakan di komunitas itu ya harus bisa nuntun adik-adik lebih bersabar intinya. Tapi alhamdulillah karena pandemi tingkat kreativitas teman-teman ini sangat luar biasa. Contohnya seperti apa, Mas? Saya sampai menciptakan 3 single contoh seperti itu lagu. Ini padahal kita keluar dari jalur film kayak gitu. Akhirnya karena pandemi Mas Rihan ya dapat cewek, sebenarnya kan seperti itu kan, akhirnya kan rajin cat kan. Oh iya. Pokoknya ada berkah lah ya. Betul Mbak, saya menambahi yang dimaksud Mas Jono tadi, apa? Ambuh tuh jengenmu akeh banget. Banyak ya namanya, saya bingung Mas. Nah, Mas Kes tadi betul, secara ekosistem perfilman di Kabupaten Pati itu sudah lengkap. Dari satu, pendidikan. Saya meyakini semua SDM itu berkompeten. Karena di SMK sendiri sudah ada materi tentang apa itu penataan kamera, bagaimana cara menulis dan ngedit video. Ada yang meneruskan di luar Pati, beratnya di perguruan tinggi, itu juga banyak berkompeten. Satu, pendidikan. Kedua, secara produksi, otomatis mereka mampu. Tinggal mau merangkul enggak? Karena kayak malu-malu kucing ini loh, ewo pekewo, kayak apa kudu sikut-sikutan sikik lah ben do dadi siji ngono ibaratnya. Sing aku iri karo Lek John, wah Lek John iso ngedit, aku gak iso ngedit, piye carane ya. Jadi apakah selamanya perlu iri-irian itu tadi loh? Jadi kalau menurut saya seperti ini malah. Kalau yang namanya untuk film pro, kita itu harus spesifik satu. Katakanlah kita di aspek sinematografi. Dari aspek sinematografi satu-satunya yaitu kita tekuni terus-menerus. Ada yang satu in frame katakanlah sebagai talent lah. Ya harus dibencer terus di talent. Seperti panjenengan di penyutradaraan, ya harus di situ terus. Jadi kalau semuanya itu bisa, itu malah kacau. Dalam artian kalau kita bicara pro, kalau kita bicara asal-asalan ya jung lirik aku kan. One man show tadi yang dimaksud Mbaknya ya. Terus semua bisa. Saya lanjutkan yang ketiga itu soal apresiasi. Yang alhamdulillah dari Dinas Pendidik Disparpora ya. Dispora sekarang. Dispora Par. Alhamdulillah juga menyupport, mendukung penuh workshop, festival, lomba, bahkan sampai acara seperti ini itu sudah jalan gitu loh. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk Dispora Par. Ya sekali aja, nanti kalau banyak-banyak kepedean. Iya. Ya, apresiasi. Terus yang keempat ada jasa. Jasa itu banyak teman-teman yang di sini tuh bisa lihat kaos-kaosnya itu. Jasa sewa alat dan lain sebagainya secara fasilitas. Kamu pengen, misal kamu tidak punya kamera, bisa kok sewa. Misal kamu belum bisa punya komputer, bisa ngedit di situ.
yo bayar tetep kan ngono. Artinya semua itu tidak harus kita harus punya dulu, Iya, semua pasti iya. ada solusi. Iya. Mungkin kalau kita sudah masuk ke dalam komunitas ini artinya kita menambah relasi teman sehingga bisa Iya, mungkin kedepannya betul. akan Karena kuwi mau loh antara kemauan dan gengsi itu bertentangan. Nah, terkadang aku Iya ramai kan? kamera, ya wes aku rame lu lah. Iya. Gitu ya, mungkin ada teman-teman yang berpikir seperti itu, Mas. Terus mau sampai kapan gitu. Ya kan? Ibaratnya secara ekosistem kita sudah terbentuk. Iya. Makanya harapan saya secara pribadi dari dinas tertentu kayak gini, saya mengacungin jempol. Harapan saya ke depan lebih dari inilah ya. Kayak acara seperti inilah, katakanlah apresiasi. Pada apresiasi di Kabupaten Pati perlu digencarkan lagi dan ditingkatkan lagi dan dikencengi di media sosialnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Di era zaman sekarang saya mengatakan kenapa dinosaurus tidak bisa hidup di era sekarang, karena tidak bisa menyesuaikan lingkungan sekarang. Sama halnya kebudayaan apapun di hari ini tidak bisa mengikuti media sosial, maka dia juga akan tumbang seperti halnya dinosaurus yang tidak bisa menyesuaikan dengan alam sekarang kayak gitu. Ya, terus yang terakhir kelima adalah arsip. Pengarsipan ini biasanya itu yang paling jarang tersentuh atau diperhatikan. Ya, sudah sekolah, sudah berproduksi, sudah apresiasi, terus pengarsipan kayak bentuk fisik, terus kayak naskah-naskah, kayak karya-karya itu bingung. Para seniman ini, para kreator film ini ingin melimpahkan kemana sih karya-karya tersebut ketika ada rujukan dari luar kota, misal wong Semarang, wong Demak, wong Jepara dan lain sebagainya pengen ke Pati dan kenal seniman-seniman Pati gitu ibaratnya. Saya kemana gitu loh. Karena belum adanya itu. Nah, itu mungkin PR buat kita atau dinas terkait untuk pengarsipan film Kabupaten Pati. Oke, artinya setiap kita produksi itu tidak selamanya film itu mohon maaf laku kan. Artinya mungkin ada film-film yang memang harus saya apakan, saya sudah menaruh budget banyak uang di pembuatan film ini, tapi film ini akan dikemanakan? Apakah itu juga akan dilombakan, tapi juga kita tidak terlalu mempunyai power gitu kan maksudnya, Mas? Ya, sebenarnya dari pemerintah pusat itu memiliki library film lah. Nah, di situ sebenarnya dari kabupaten tinggal menyetor ke pusat. Ya, diakomodir bagaimana caranya Indonesia itu memiliki ini loh jumlah film yang ada. Ya, ini dari kabupaten A, dari kabupaten B, dari kabupaten C. Mungkin dari kita kan belum banyak produksinya, maka dan teman-teman juga belum menyadari hal itu kan. Kok coro di dalam hatiku sendiri itu kayak pengen cita-cita kan ada di Jakarta itu namanya Cinematek Indonesia. Itu nggak tahu punya pemerintah atau swasta, nggak tahu. Pokoknya Cinematek Indonesia itu kayak pengen gitu satu forum film Pati itu kita ibaratnya wisata ke sana gitu, kayak melihat film-film zaman dulu banget gitu, dari bentuk pita, terus kamera roll kayak gitu, gulungan-gulungan pita gitu, semua ada di situ. Dan kebetulan saya kemarin baca-baca artikel di situ yang mengelola pada saat ini adalah Pak Surya Pati yang pernah bikin film Lari dari Blora, itu kebetulan orang asli Pati kalau nggak salah ya. Itu dia kepalanya di sana pada periode ini. Itu kayak pengen gitu kita jalan-jalan ke sana gitu, satu rombongan gitu. Ya, kapan-kapan kita kalau Jakarta sudah kalau nggak PSBB. Ya, nanti. Tapi selama pandemi ini apakah mungkin dari pelaku industri film ya tidak apakah ada keinginan untuk membuat suatu film yang memang ada hubungannya dengan pandemi ini? Ya, rata-rata tetap kita itu sebenarnya menyadari kok Mbak. Jadi kita itu menyadari karena teman-teman yang ada di Kabupaten Pati itu tingkat kreatifnya luar biasa. Orang-orang Pati sendiri. Dari teman-teman film di Pati itu sedikit banyak memberikan komporan-komporan itu. Oke, iki ono corona, oleh wedi tapi aja wedi nemen. Ya dengan konten lokalnya masing-masing kan seperti itu. Ya, jadi artinya lebih mengena daripada sosialisasi yang resmi. Malah membuat kita takut ya biasanya ya. Biasanya sosialisasi yang resmi masyarakat awam itu takut, cenderungannya lebih takut. Tapi kalau melihat ternyata gini kita saat badan kita itu posisi fit dan kita menggunakan protokol kesehatan, ternyata tidak apa kan seperti itu. Oke, baik Mas Rian dan juga Legend, kita akan lanjutkan perbincangan setelah video yang berikut ini. Ya, oke.
peteng-peteng kok sing sinau ya, Nduk. Mbok digarap sesuk wae wong petenge yang ngene. Nggih mboten nambah, peh lampune mati, peh lampune urip, peh peteng, peh padang nggih tetep dikerjake. Ngejake apa leh, Nduk? Niki lho Mbah, gambar pahlawan Indonesia. Oh. Tak critane ya pahlawan zaman biyen niku ngurbanake apa wae murih njejekne harga diri bangsa. Rela ngurbanke nyawa. Sing penting Indonesia merdeka, anak putune ora sengsara, iso urip mulya. Lan ya kuwi Nduk, para pahlawan kuwi tetep ikhlas. Beno ora ngrasake kemerdekaan, ora dadi ngopo. Eling-eling ya. Nek ngono Sri Kandi kudu semangat sinau. Ben iso mbanggakno Mbah lan mbanggakno negara Indonesia. Ya ngono kuwi dadi penerus bangsa kudu ngono kuwi aja males-malesan. Ya. Kowe dadi prajurit iki aja lemes. Sing kuat ngono lho. Niku tape saking dusun Kwawur, Den. Manis niku. Bakal tak ini parang. Matur suwun sendika dawuh Kanjeng. Woi. Siap ya? Loh. Aku beri 3 permintaan. Masuk iki. Wah, masuk iki sapa? Ora toto ndandek iki. Siap aku pokoke mangan seger enak, pedes-pedes ngono lho pokoke. Pokoke wis Mangan das manyong neng pati. masuk. Pedes. Siap. Ayo langsung. Oke, langsung. 1, Gas. 2. Mantap. Iso dicewok. Sing bayar sapa, Mas? Iki, Pak. Masih di Bingkai Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Mungkin bisa diberikan sedikit motivasi ataupun semangat nih untuk sedulur yang ada di rumah yang mungkin saat ini pastinya terdampak pandemi ini ya. Yep. Sehingga mereka tidak bisa berkarya, mengurangi mungkin masih terhambat lah gitu. Boleh diberikan sedikit motivasinya Mas? Dari Mas Riham dulu. Oke, boleh. Ya, untuk para kreator muda yang pengen terjun bebas tuntas di perfilman gitu. Alangkah pentingnya memutuskan saya ingin jadi apa dan dengan membawa visi apa. Yep. Saya ingin jadi apa dengan membawa visi apa. Contoh misal seperti saya, ya nggak tahu cita-cita saya menjadi sutradara ini sudah terkabulkan atau belum, tapi saya menjalani aja. Jadi itu yang selalu terbangun dalam pikiran bahwa saya ingin menjadi sutradara dengan visi saya membuat film laga dengan konten pencaksilat, misal contoh seperti itu. Jadi nanti pada saat berjalannya waktu itu tidak bingung atau saya suka menyebutnya itu dilema. Ibaratnya ketika banyak nih teman-teman dari berbagai departemen seperti kamera, penyutradaraan, artistik, sound dan lain sebagainya itu memberi masukan-masukan kreatif kepada sutradara. Itu ketika statement sutradara itu belum kuat dengan visinya tadi, itu dia akan mudah goyah, rata-rata seperti itu. Makanya tentukan dulu kemauannya itu apa. Ketika seorang sutradara ingin menggarap cerita yang akan difilmkan. Aku itu aja sih sedikit. Kalau Ijon? Kalau saya secara pribadi sih, saya mengapresiasi yang luar biasa kepada adik-adik di masa pandemi seperti ini. Kita
positive thinking sih. Dengan adanya pandemi, maka kreativitas kita diasah dan dituntut untuk lebih kreatif. Artinya, untuk para pemuda bahkan masyarakat Kabupaten Pati khususnya dan Indonesia secara umum, jangan matikan kreativitas Anda atau kreativitas mematikan Anda. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita dong. Ini kita bisa ambil kesimpulan diskusi dan atau perbincangan kita hari ini. Ternyata industri film itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Iya, betul. Sebenarnya itu semua tergantung kita, pengemasan kita seperti apa, kemauan kita seperti apa untuk terjun benar-benar di dunia film. Artinya seperti itu ya. Iya. Dan kemudian di masa pandemi ini walaupun memang mungkin sedikit terhambat untuk produksi, kita bisa melakukan hal-hal positif yang lainnya yang mungkin masih berhubungan dengan perfilman. Betul mungkin tadi sekali. bisa melakukan one man show gitu kan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Lek John dan juga matur Mas suwun William. pada Mbak Winda, sebenarnya masih pengen bicara Oke, banyak. setelah ini mungkin ya di offline. Iya, karena waktu ya Mbak. Oke. Tapi saya pengen mengucapkan terima kasih kepada Dinporapar Pati yang telah memfasilitasi masyarakat khususnya Kabupaten Pati, dan kami turut bangga dengan Dinporapar karena wadah-wadah seperti inilah yang diharapkan pemuda dan masyarakat Kabupaten Pati. Kalau saya secara pribadi, acara seperti ini tetap kita lanjutkan, hanya saja ditingkatkan lagi. Oke, mungkin dengan tema yang berbeda-beda. Ya, dengan tema yang berbeda, dan juga seniman-seniman di Pati, gudangnya seniman, dan Pati itu luar biasa. Sekali lagi contoh di film, yang namanya Direktur Hongkong Kasarung itu orang asli Pati. Oke. Desone Desa Mbaran, belakang ada Mas Erik. Ya. Mas Erik itu kan kebetulan saya kenal baik ya sama beliaunya. Direktur Hongkong Kasarung itu asli situ. Oke, artinya mungkin di lain kesempatan bisa diundang iya. bersama kita di sini dan berbincang untuk berbagi pengalaman. Yep. Oke, terima kasih Mas dan juga sedulur. Tetap saksikan YouTube Dinporapar Pati atau juga Instagram Dinporapar Pati, dan juga bisa terus menikmati episode-episode selanjutnya di channel YouTube kita. Akhir kata, saya Winda Melantika pamit. Sampai jumpa.